Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Rabu 11 Januari jam setengah 4 sore, kita akan ngulik saham BSBK. Kenapa kita kulik saham BSBK? Karena hari ini saham BSBK ini naik lumayan tinggi sampai 14% dan naiknya ini disinyalir adalah rebound dari saat IPO kemarin. Jadi kalau kita perhatikan di chart ini IPO-nya di harga 100, kemudian hari pertama IPO dia langsung arah ke harga 135 dan kemarin harga sahamnya ini tanggal 10 Januari dia nampaknya mulai rebound gitu kan dan hari ini naik tinggi beneran. Apakah benar seperti itu? Mari kita kulik lebih lanjut saham BSBK-nya ini teman-teman. Saham BSBK ini baru IPO. Oleh karena itu, kita lakukan pendekatan dengan menggunakan analisa saham IPO. Saat kita hendak menganalisa saham IPO, maka yang kita wajib ketahui pertama kali adalah siapa underwriter-nya. Jika kita perhatikan profil dari BSBK ini underwriter-nya atau penjamin emisi utamanya adalah Arta Sekuritas, gitu kan? Ini kodenya SH. Kemudian ada KGI Sekuritas, kodenya HD, Panca Global Sekuritas, kodenya PG, dan Yuanta Sekuritas, kodenya FS. Jadi ada PG, FS, HD, dan SH. Setelah itu baru kita lihat nih, apakah underwriter-nya tadi udah jualan, gitu kan? Karena saham IPO ini secara sederhana dapat disampaikan bahwa saat IPO itu semua saham yang dibagikan kepada publik itu diserahkan kepada underwriter. Kemudian sama underwriter dibagi, gitu kan? Dan membaginya itu ada sebelum IPO, ada setelah IPO. Kalau sebelum IPO artinya nggak ada oversubscribe. Jadi kita pesan 1.000 dapatnya 1.000. Kalau udah kejadian seperti itu maka harga sahamnya ini akan wassalam secara IPO akan nyungsep gitu kan. Tapi kalau masih ada subscriber maka masih ada apa namanya perjuangan dari underwriter untuk ikut menaikkan harga saham tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman. Pada saat naik ini dari hari pertama IPO tanggal 8 November sampai tanggal 11 November ada apa? Kita perhatikan HD udah distribusi di saat naik pun HD udah distribusi. Kemudian di sini ada SH beli, PG beli, tidak nampak FS di sini, nggak ada FS. Kemudian kita perhatikan kalau asingnya ini nggak menarik karena sangat kecil sekali nilainya, gitu kan, nggak signifikan, gitu kan. Kemudian kita perhatikan pada saat turun nih teman-teman, dari tanggal 14 sampai tanggal 23 kita cek. Nah, pada saat turun ini perhatikan, PG itu udah distribusi gede-gedean. Jadi dia PG itu sempat belanja juga. Jadi dia nggak langsung jualan aja, tapi dia tetap juga beli supaya harganya nggak langsung ambles, gitu kan. Dan saat dia distribusi, ini sebenarnya dia masih untung. Karena dia belanja di 1238, average-nya, kemudian jualannya 240 average-nya, gitu kan. Kemudian FS juga masih jualan, meskipun kecil. Sementara SH ini belanja. Sementara HD nggak nampak di sini, gitu kan. HD nggak nampak di sini. Kemudian kita perhatikan lagi teman-teman, pada saat turun nih, turun terakhir nih. Dari tanggal 1 Desember sampai hari kemarin kita cek. Nah, perhatikan teman-teman. Ini sudah nampak SHFSHD udah jualan masif. Gitu kan? Udah jualan masif. Sementara PG ini masih belanja. Meskipun kita perhatikan teman-teman volumenya. Volumenya PG itu 40 juta teman-teman. 40 juta. Gitu kan? 40 juta, jualan juga 40 juta. Volumenya jauh di atas sekuritas lain. Artinya sembari SHFSHD jualan, PG itu berusaha menjaga supaya harga sahamnya nggak langsung nyungsep. Nah, jadi ini berbagi tugas. Jadi saat SHFS HD ini jualan gitu kan, PG ini tetap harus beli supaya nggak langsung nyungsep harganya gitu kan. Jadi dia sebagai penyeimbang si PG ini gitu kan. Nah, dari fenomena inilah maka menurut saya BSBK ini tidak menarik teman-teman. Kenapa? Karena bandarnya DO-nya sudah jualan masif duluan. Udah jualan dia.
Meskipun secara berita ini BSBK ini cakep sekali karena sangat diuntungkan dengan adanya pembangunan IKN. Seperti kita tahu, BSBK itu adalah salah satu perusahaan yang mendapat berita positif terhadap IKN karena dia yang memiliki apartemen, memiliki super blok di Balikpapan, gitu kan, sama seperti KBAG. Nah, inilah teman-teman alasan kenapa apa namanya judul video ini adalah saham IPO yang dihindari dulu. Meskipun beritanya bagus, meskipun hari naik tinggi, perhatikan. Saat naik tinggi teman-teman, 14%, volumenya juga nggak ada. Ya kan? Volumenya nggak ada nih. Gitu kan? Saat naik tinggi, volumenya nggak ada. Bandingkan saat dia merah, gitu kan? Volumenya gede banget jualan. Gitu kan? Nah, inilah yang membuat menurut saya ini kurang menarik. Sementara kalau kita ngomongin teknikal, maka teknikalnya ini belum ada yang signifikan, teman-teman. Karena ini sahamnya baru IPO, maka teknikalnya juga nggak signifikan karena Bollingernya juga belum membentuk yang bisa dianalisa. Kemudian MA-nya juga baru muncul MA5 dan MA20. Kemudian ACE-nya itu kan ini apa juga belum ada tanda-tanda dia menarik gitu kan. Nah, itulah teman-teman kuliah tentang saham BSBK yang menurut saya kurang menarik gitu kan. Dan bagi teman-teman yang masih belum paham atau belum bisa cara analisa saham IPO atau menganalisa saham secara komprehensif, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kelas privat di Profita itu bergaransi uang kembali 100%. Dan one on one, artinya satu peserta satu mentor. Dan garansinya ini artinya adalah apabila peserta tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, maka uangnya dikembalikan. Menarik bukan? Bagi teman-teman tertarik, silakan hubungi 0823 789 5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Demikian teman-teman kuliah saham tentang BSBK. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.